Ya, terus habis artinya kita doakan yang sakit diberikan kesembuhan dan yang protur itu kami bibir anjing penyaksian. Jadi kita doakan semoga bisa juara. Ya. Setelah ini kita melakukan evaluasi kemarin. Pak Taufik membahas tentang masalah sistem koordinasi pada manusia, ya, masih ingat ya? Ya. Nah, sekarang Pak Taufik tanya, mungkin materi yang sudah kita bahas kemarin, ya kita review kembali. Ada yang tahu bagaimana sistem koordinasi pada manusia? Siapa yang tahu? Ya ini, Oren. Koordinasi itu berhubungan sama saraf, ya. Yang dimana saraf itu bertugas untuk mengkoordinasi dan mengatur bagian pada manusia bagaimana ini. Ya. Nah, jadi sistem koordinasi itu memang berhubungan dengan sel saraf atau neuron. Ya. Nah, di sini fungsinya dia mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh manusia sehingga nanti berjalan dengan baik. Nah, nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan organ-organ yang pertama yaitu ginjal. Artinya ya, itu apa saja? Kaitannya dengan tulang, otot, sendi, dan yang satu lagi yaitu sarafnya. Dari sekian itu nanti berkoordinasi, nanti bisa mengukur antara yang kita terima dengan apa yang kita laksanakan bisa berimbang atau berkoordinasi di dalamnya. Itu ya. Nah, kita sekarang hari ini akan membahas, sebelum kita bahas materi yang baru, kita briefing, ya, biar semangat hari ini, ya. Mumpung masih pagi ya, ini ya. Yang pagi menjelang siang, kita berdiri. Presentasi dimulai. Nah, ini ada sedikit tentang sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Nah, kita mulai dari pertama. Mundur, kanan, kiri, kanan kiri, maju mundur, maju. Gitu ya, semangat ya. Sekarang saya ulangi lagi ya, cepat ya. 1, 2, 3, maju, kanan, mundur, kanan, kiri, maju, mundur. Oke. Sekarang sesungguhnya, ini harus konsentrasinya harus tajam ini ya. Kenapa? Karena tidak sesungguhnya, artinya itu lawan kata. Ya. Jadi kalau maju, apa? Kalau mundur, kalau kanan, kiri, konsentrasi dimulai. Maju, mundur. Kanan kiri. Kanan kiri. Silakan kembali. Yang ketiga tentang kerjasama, yang keempat saling menghargai, kemudian menjaga kebersihan. Ya, ini di mana ada yang mungkin yang Pak saya kepingin nambahi Pak, ada nggak? Atau sudah sepakat semua? Sudah sepakat. Sepakati ya, untuk hari ini ya, sudah sepakat untuk keyakinan kelas kali ini. Nah, untuk sebelum ke tujuan pembelajaran hari ini, Bapak akan untuk materi sekarang ini karena kemarin kita sudah membahas untuk dipelajari terlebih dahulu. Ya, apa tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, sekarang kita berpikir kritis dulu bagaimana yang pertama. Ya, nanti ada yang jawab semuanya sudah angkat tangan dulu ya. Yang pertama, Bapak mau tanya tentang sistem reproduksi pada manusia. Kenapa kok
Mungkin pertanyaan apa kok ibu atau seorang wanita itu bisa hamil? Siapa yang bisa mengatakan? Ini Aisyah yang lupa. Ini sebagai mewakili seorang wanita itu. Belajar, apa enggak? Ya. Jadi setiap perempuan pasti memiliki yang namanya sel vakum. Tadinya sel vakum. Apa sel vakum itu apa? Sel vakum. Oke, masuk. Sel vakum tadinya kan dibuat oleh sel sperma. Ya. Nah, proses ini namanya proses fertilisasi yang terjadi di om hidup sehingga nanti menghasilkan zigot yang akan menjadi tahap awal kehamilan. Oke, ya, ini gitu ya. Jadi fungsinya zigot. Nah, kalau sudah jadi zigot itu sebagai awal terjadinya proses kehamilan. Tapi kalau sebelum zigot itu artinya harus punya baru apa bahasa lagi? Sel telur atau ovum. Nah, jadi kalau wanita itu kabel kita tidak punya lah, tidak punya, karena tidak punya bahan itu sebagai memproduksi dari hasil sel tadi. Itu yang pertama. Ya, satunya. Yang kedua, ya, sekarang yang kedua, mungkin kita belajar tentang reproduksi. Tujuannya apa sih Mas? Kita belajar tentang reproduksi ini. Ada yang tahu sudah mereka? Ya, apa? Ya, Pak, jadi tujuannya dari sistem reproduksi manusia adalah untuk melestarikan jenisnya dan tidak mengalami. Oke, ya, jadi semua makhluk hidup kan ada berapa jumlahnya? Tiga. Yaitu manusia. Jadi semua makhluk hidup itu pasti harus bisa berkembang atau melakukan sistem reproduksi. Nah, salah satu tujuannya itu bukan menjaga itu tapi melestarikan jenisnya. Diskusi kami tentang lembaga kerja peserta didik yang bertemakan struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Jadi di sini saya bagian struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Jadi organ reproduksi pada pria itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada organ reproduksi yang berada di luar dan organ reproduksi yang untuk organ reproduksi yang berada di luar itu meliputi skrotum dan penis. Sedangkan untuk organ reproduksi yang ada di dalam itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu organ primer, ada saluran reproduksi sama kelenjar aksesoris. Untuk organ primernya itu ada testis, terus saluran reproduksi dan ada epididymis dan pasir serta ada mereka. Untuk kelenjarnya ada kelenjar Cooper dan kelenjar prostat. Kita lanjut ke teman saya. Siapa? Yang kedua, Alfian. Iya, Alfian. Ya, bisa lanjut ke teman saya namanya Alex. Oke, aku mau jalan
Jadi penyakit pada ini adalah PMS, penyakit menular seksual, yang dimana penyakit ini dapat menular melalui berbagai cara, seperti berhubungan intim atau kontrasepsi, menggunakan jalur tidak steril. Kita dapat mencegahnya dengan cara menggunakan kontrasepsi, menggunakan jalur yang steril saat tidak menggunakan masker dan menggunakan alat reproduksi secara berkala. Jadi selanjutnya itu cara penularan di dalam pengobatan dan pencegahan yang berbeda-beda. Berbagai kelainan atau gangguan terjadi di dalam alat reproduksi. Yang pertama itu menggunakan pakaian dalam berbahan katun. Dan cara mengatasinya menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang pertama. Yang kedua, mengganti pembalut minimal 3 kali sehari. Yang ketiga, membersihkan alat kelamin sesuai Ya, lagi yang selanjutnya yang terakhir ya. Ya, ya. Cinta, 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 cinta sedang, cinta besar, cinta untuk kelompok 2 kemudian kelompok 1 dan juga pada manusia, yaitu materi ini bentuknya bisa video, kemudian bisa infografis dan juga tentang kayak begini di Canva, kemudian bisa berupa ini poster, ya bisa berupa gambar, itu juga bisa poster bebas, dikasih kebebasan apapun untuk membuat tugas untuk hari ini dan dikerjakan nanti di rumah atau lagi nanti hari Selasa ya, bukan ya, karena nanti akan membahas materi yang baru, tapi nanti kita juga akan dilakukan di rumah. Nah, untuk kegiatan ini kita masuk ke jalur tutup. Jadi dari apa yang sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, ya maka Bapak akan menyimpulkan materi tentang reproduksi ini. Nah ini kalian dulu. Nah ini yang tadi sudah disampaikan bahwasanya usaha dari reproduksi yaitu mengadakan kepunahan, tujuannya yaitu menyelesaikan Indonesia dari kepunahan. Tadi sudah kita bahas sama-sama. Kemudian pengembangan cawok manusia atau makhluk hidup itu secara kawin atau dengan kawin. Jadi ada alat kelamin di sana, ada kelamin baik laki-laki maupun perempuan, yaitu reproduksi jantan dan betina. Jadi kalau jantan menghasilkan yang namanya sperma dari alat yang etis, kalau betina
hidup atau tidak palpi. Nah, ini nanti berkembang, embrio jiwa ini berkembang di dalam rahim atau uterus dari seorang ibu tadi. Ya. Selama berapa Pak? Selama 280 hari atau 9 bulan 10 hari yang disebut dengan masa. Nah, ini tadi alat ya, punya alat ya. Nah, ini sudah. Yang 2, namanya. Kalau